Halo, jumpa lagi di channel Simple Truth bersama saya Teni. Seperti biasa, saya coba membagikan satu renungan yang sederhana yang saya beri judul Intensitas Kuasa Gelap. Hari-hari ini kita menyadari bahwa kuasa kegelapan bekerja dengan sangat aktif. Namun cara kerjanya tidak lagi seperti dulu. Tidak selalu melalui penampakan yang serem melakukan hal-hal yang mudah dikenali sebagai sesuatu yang jahat. Alkitab menyatakan bahwa roh-roh jahat, daimonia itu dapat menyamar, dan di zaman ini mereka beradaptasi, mereka tidak lagi tampil menyeramkan. Mengapa? Karena jika mereka datang dengan cara seperti itu, orang percaya akan segera menghardik dalam nama Yesus, dan mereka tahu itu. Artinya roh-roh jahat itu tahu itu. Karena itu cara lama sudah tidak lagi efektif. Maka iblis memakai strategi baru. Lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dikenali. Saya tidak sedang memuji kuasa gelap, tapi kita harus jujur. Cara mereka sangat dan seringkali licik dalam menjatuhkan orang-orang percaya. Cara halus yang sulit disadari. Saat ini serangan tidak selalu dalam bentuk dosa besar yang terlihat jelas seperti zina atau kejahatan moral lainnya. Itu masih ada, masih berlangsung, tetapi bukan lagi fokus utama. Mengapa? Karena dosa-dosa seperti itu mudah dikenali dan ada konsekuensi sosial maupun hukum. Artinya kalau kita berbuat sesuatu, kita akan malu dengan saudara, teman, kerabat kita. Bahkan tentu hukum menanti atau pengadilan nanti. Sekarang iblis lebih banyak bekerja melalui hal-hal yang terlihat biasa. Bahkan tidak salah. Contohnya apa? Gadget, media sosial, tontonan-tontonan yang ada di TikTok, Reel, Instagram, dan media sosial atau platform lainnya. Teknologi itu sendiri tentu tidaklah salah. Kita membutuhkannya, tetapi iblis memakai sarana ini untuk mengganggu pikiran kita, menguasai emosi kita, menarik perhatian kita agar kita jauh dari Tuhan. Banyak konten yang boleh dikata tidak bernilai kekal, menghabiskan waktu, membuat hubungan dengan Tuhan renggang. Bahkan bukan hanya konten yang jelas-jelas buruk seperti pornografi, tetapi juga ada hal-hal yang tidak penting namun menyita waktu hidup kita. Ya, ini banyak kali kita melihat di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Kita saksi mata, bahkan mungkin kita juga pelakunya. Dan jujur saja saudara, ini tidak mudah dilepaskan. Ada satu ikatan yang sudah sulit dilepaskan kalau kita tidak berjuang. Kita melihat sisi lain, ada serangan di dalam gereja. Yang lebih mengkhawatirkan, kuasa kegelapan juga bekerja di dalam gereja, lingkungan gereja. Bukan hanya jemaat biasa, tetapi juga ada hamba Tuhan, pendeta, gembala, pengajar teologi. Mengapa mereka menjadi sasaran empuk dari kuasa kegelapan? Karena jika pemimpin jatuh, dampaknya besar, saudara. Karena orang akan berkata, dia aja pendeta, dia pemimpin, dia rohaniawan, dia jatuh. Apalagi kita jemaat biasa, awam. Nah ini saudara, biasa menjadi ukuran atau patokan. Saya melihat sendiri saudara, yang terjadi adalah di kalangan kekristenan atau gereja, iri hati, dengki, tidak suka melihat orang lain maju.
Untuk hal ini juga saya berjuang dulu. Walaupun mungkin ukurannya kecil, tetapi kalau lihat orang lebih maju kita terganggu, saudara. Ya sering juga saling menjatuhkan. Bahkan kadang solidaritas orang di luar gereja lebih kuat daripada di dalam gereja sendiri. Saya melihat hamba-hamba Tuhan kurang akrab, tidak akur, saudara. Tapi kalau tukang ojek akrab, saudara. Ini tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ambisi rohani yang terselubung. Ada juga dorongan untuk mengejar jabatan dalam gereja. Menjadi pemimpin itu tidak salah jika itu panggilan Tuhan. Tetapi menjadi salah ketika kita ingin dihormati, mencari nama besar, ingin dipandang tinggi. Karena di balik jabatan tentu ada peluang. Ya mungkin penyalahgunaan kuasa, godaan uang, dan ini sudah banyak kita melihat. Kenyataan yang sedang kita lihat, saudara ya. Godaan seksual. Ya ini banyak juga terjadi. Kita melihat ada pendeta-pendeta ya tidak di mana saja, saudara ya, di seluruh dunia. Pujian dari manusia, dan ini bukan teori, sudah banyak terjadi. Bahkan pernah ada kasus seorang pendeta yang mengaku sebagai jelmaan Yesus dan dia melakukan pelecehan terhadap banyak wanita. Hal seperti ini nyata dan bisa terjadi kembali. Apalagi hari ini zamannya media sosial, semua bisa viral, saudara. Semua kejahatan bisa viral. Jadi kita lebih harus berhati-hati. Jangan sampai kita kehilangan integritas. Hal lain yang menyedihkan adalah ketika seorang hamba Tuhan berkata kasar, menghakimi, menyerang orang lain. Bahkan kita melihat di media sosial hari-hari ini, saudara, bagaimana mungkin disebut utusan Kristus jika perkataannya tidak mencerminkan Kristus. Karakter lebih penting daripada jabatan, saudara ya. Kadang kita merasa benar lalu berbicara tanpa kendali, padahal disitulah kita bisa jatuh. Tipu daya yang sangat tipis yang dilakukan oleh kuasa gelap menghasut setiap orang. Saya melihat di media sosial perdebatan doktrin, tantangan debat. Saudara, apa untungnya? Hari-hari ini kita melihat perbedaan antara kebenaran dan kesalahan bisa sangat tipis. Itulah yang membuat berbahaya, saudara. Karena itu kita perlu kepekaan rohani. Doa yang sungguh-sungguh dan meminta pertolongan Roh Kudus. Tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. Ada hal-hal tampak benar, tetapi di dalamnya ada agenda pribadi, kepentingan tersembunyi, tipu daya. Sikap yang harus kita ambil, Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk berarti, saudara, hidup dalam kebenaran. Melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan memang tidak mudah, saudara. Tapi kita mau biasakan diri berjuang terus. Tidak hanya tahu, tetapi taat. Kalau tidak, kita bisa dengan mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya mari kita berjuang hari-hari ini. Saudara, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Saya menyadari itu. Saudara juga menyadari itu. Ini harus benar-benar menyadari bahwa kuasa kegelapan bekerja dengan sangat halus dan cerdas.
Karena itu, periksa hati kita, jaga hidup kita, dekat dengan Tuhan. Mari kita isi hidup ini, termasuk media sosial, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi korban, tapi menjadi terang. Nah, kita mengisi kebenaran-kebenaran di semua media sosial. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap waspada dan hidup dalam kebenaran sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin.